Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra Akmali, NIM 200605011111 dari kelas praktikum pemrograman struktur data kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi praktikum mengenai rekursi, di mana pada praktikum kali ini ada dua buah soal yang harus dikerjakan, yaitu membuat program untuk menghitung nilai pangkat dan juga untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi. Langsung saja ke nomor 1, yaitu menghitung nilai pangkat dari suatu bilangan, di mana di dalamnya terdapat dua parameter, yaitu base dan eksponen, di mana base ini adalah angka yang akan dipangkatkan, sedangkan eksponen itu adalah pangkatnya berapa. Langsung aja ke kelasnya. Nah, di sini di kelas terdapat kelas eksponen, kemudian ada metode hitung eksponen dan juga metode main. Di metode hitung eksponen ini terdapat dua parameter, yaitu base dan expo, di mana base adalah angka yang akan dipangkatkan dan expo adalah nilai pangkatnya. Kemudian di bawahnya, karena ini perpangkatan, diberikan kondisi di mana jika expo atau pangkatnya sama dengan 0, maka akan mereturn 1. Karena angka berapapun ketika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya akan 1. Namun jika expo-nya ini tidak sama dengan 0, maka akan else dengan mereturn nilai base atau angka itu dikalikan dengan memanggil metode tersebut lagi, memanggil metodenya. Tetapi bedanya adalah argumen expo itu dikurangi 1. Argumen ini dikurangi 1 karena untuk agar program ini bisa terus memutar hingga expo-nya itu sama dengan 0. Kemudian di sini dapat main method dengan kita pertama membuat sebuah objek terlebih dahulu berdasarkan kelas eksponen agar kita bisa memanggil metode hitung eksponen. Kemudian di print 2 pangkat 10 sama dengan, nah di sini objek in itu memanggil metode hitung eksponen dengan isian parameternya base itu sama dengan 2 dan juga expo sama dengan 10. Begitu juga dengan yang di bawahnya, 3 pangkat 5, base-nya 3, expo-nya 10, 3 pangkat 16, base-nya 3, pangkatnya 16. Ketika kita run, akan muncul angka sendirinya menghitung, di mana 2 pangkat 10 sama dengan 1024, 3 pangkat 5 sama dengan 243, 3 pangkat 16 sama dengan 43 juta 446.721. Nah, kemudian lanjut ke soal nomor 2, di mana disuruh untuk menyelesaikan permainan menara Hanoi menggunakan teknik rekursi, di mana terdapat dua metode, yaitu metode main yang berisi pemanggilan fungsi rekursif dari metode do menara. Nah, di sini berarti ada membutuhkan dua metode, yaitu metode main dan juga metode do menara, di mana metode main ini untuk menjalankan programnya dan do menara ini berisi programnya. Di do menara ini terdapat 4 parameter, yaitu cakram, jumlah cakramnya, kemudian first, mid, dan last. Ini sebagai tiangnya, bisa dianggap seperti itu. Nah, di kelas metode, di main metodenya kita buat scanner untuk menyimpan inputannya, kemudian buat objek berdasarkan kelas Tower of Hanoi agar kita bisa mengakses metode do menara. Kemudian di sini di bawahnya print dulu, masukkan jumlah cakram. Kemudian ketika kita udah masukkan jumlah cakramnya berapa, maka inputannya akan masuk ke variabel cakram. Kemudian di sini print atau tampilkan hasil recursion, di mana di sini ada objek atau Tower of Hanoi. Di sini memanggil metode menara, di mana cakram akan masuk ke parameter dari metode menara, hanya masuk ke first, B-nya adalah mid, C-nya adalah last. Kemudian penjelasan dari metode menara dengan parameter cakram first, mid, dan juga last. Karena ini sebuah rekursi, maka kita buat sebuah batas terlebih dahulu. Jika cakramnya sama dengan 1, maka kita tampilkan pindahkan cakram dengan cakramnya jumlahnya 1 dari tiang first atau tiang A ke last. Lastnya tadi adalah C, maka pindahkan cakram 1 dari A ke C.
Kalau cakramnya tidak sama dengan 1, panggil metode menara, tetapi untuk cakramnya sendiri di decrement atau di main 1. Kemudian untuk kelasnya dan mid-nya ini posisinya ditukar. Agar ini cakram main 1 ini agar memutar atau mengulangi. Kemudian di sini ditampilkan pindahkan cakram. Dari cakramnya berapa tergantung inputannya. Kemudian dari tiang, first ke last. Dari tiang, first-nya A, last-nya C. Kemudian panggil lagi metode menara, dengan cakramnya di diagraman lagi, tetapi untuk mid dan first-nya ini dipindah. Kemudian jika di run, nah, seperti ini, masukkan jumlah cakram, kita masukkan 3 cakramnya. Nah, sini akan ada hasil rekursinya, di mana hasil rekursinya untuk memindahkan cakram dari tiang A ke tiang C. Seperti itu. Mungkin dari saya hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.